Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakanlah inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku iku lillahi hanya karena Allah rabbil alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Kita buktikan di saat kita beribadah sholat karena Allah, maka tidak ada satu pun orang yang menggoda pada hati kita, karena kita sudah niat karena Allah. Kapanpun dan ada kendala manapun itu tidak ada di dalam hati kita, karena kita adalah hanya karena Allah, hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Itu namanya inna sholati wa nusuki, dan ibadah apapun harus karena Allah. Ayat yang lain mukhlisina lahuddin, harus ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas karena Allah itu akan menjadi istiqomah untuk melakukan amal yang baik, insya Allah menjadi istiqomah. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu karena dalam dirinya sudah terpaut, sudah menempel karena Allah. Semuanya ditempelkan karena Allah, disandarkan kepada Allah. Mahyaya dan hidup kita juga harus karena Allah. Jangan karena yang lain, jangan karena manusia, jangan karena pangkat, jangan karena yang lain. Pokoknya harus karena Allah. Tapi menuju karena Allah itu harus ada ilmunya, sehingga kita harus mengaji terus. Thalabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buaya ibu sampai tiang lahat, agar apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu adalah berkualitas di hadapan Allah. Sehingga orang yang beramal, orang yang melakukan ibadah kalau tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu lebih semangat lagi untuk mencari ilmu agar ibadah kita, sholat kita, hidup kita itu adalah semuanya karena Allah. Wa mati dan matiku juga karena Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Kalau dalam hati kita sudah terpaut, sudah menempel karena Allah, maka tidak akan takut dengan yang lain. Orang itu kalau sudah istiqomah, orang itu kalau sudah melakukan karena Allah, maka tidak akan takut dengan apapun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang itu kalau istiqomah melaksanakan ibadah karena Allah, maka orang itu tidak akan merasakan takut dengan azab Allah, dengan siksa Allah, karena takutnya hanya kepada Allah. Semuanya yang memberikan azab juga Allah, nikmat juga Allah. Maka kalau dalam hati kita sudah ingat terus kepada Allah dan melakukan amal istiqomah karena Allah, maka orang itu tidak akan khawatir dan tidak akan takut nanti. Wa abshiru bil jannah, pasti nanti di akhir kelak mendapatkan kegembiraan, yaitu dengan surganya Allah.
Di dunia sudah biasa kita rasakan. Kalau kita selalu kasih sayang kepada seseorang, baik dengan sesama, dengan orang selalu salam, dengan orang selalu supeh, dengan orang tidak pernah kita merendahkan sama sekali. Jangan sampai dalam hati kita punya sifat takabur, lebih-lebih dalam hati kita sering mengatakan ada gitu aja, biasa. Itu namanya merendahkan. Orang yang biasa merendahkan orang lain, maka akan direndahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjaga itu, khususnya kalau ilmu itu kalau sudah menancap dalam diri kita, orang yang semakin alim, orang yang semakin ngerti, paham, maka orang itu adalah tawaduknya luar biasa, adabnya luar biasa. Jadi orang itu dilihat dari situ. Kalau dengan tetangganya bagus, dengan temannya bagus, dengan orang lain, dengan anak kecil sayang, dengan orang yang lebih tua menghormat, memuliakan, itulah orang Islam itu kafah. Jangan sampai dalam hati kita punya hati yang jelek, jangan sampai hati kita punya hati yang buruk, harus mempunyai hati yang bagus. Makanya timbul kita harus selalu husnudzon kepada seseorang. Di saat ada seseorang yang salah, maka kita ingatkan, jangan sampai punya perasaan yang macam-macam. Itu penyakit hati. Hati wis elek, jelek, apakah di hadapan Allah diterima? Ya, wallahu a'lam. Karena yang pertama kali adalah amal yang akan diterima adalah dilihat oleh Allah, amal kamu dengan hati yang bersih. Orang ingin punya anak yang bagus, punya anak yang soleh dan solehah, berarti ngefeknya pada orang-orang yang bagus. Kemudian orang tuanya harus punya hati yang bagus. Di samping itu orang tua itu harus mendoakan. Didoakan jadi seorang ayah itu adalah doanya mustajabah. Maka kalau kita restu kepada orang tua itu kepada seorang ayah. Tetapi kalau muliakan tentang hal-hal atau kenikmatan, anak sudah punya kenikmatan, maka yang didahulukan adalah seorang ibu, ummuka. Keduanya mustajabah untuk anaknya. Maka dari itu kita mudah-mudahan menjadi orang yang istiqomah melakukan ibadah kepada Allah. Hanya karena Allah, hanya mendapatkan ridho dan rahmatnya, kita mendapatkan nanti di akhirat kelak. Absyiru bil jannatil lati untuk doa hanya surga yang kita dapatkan. Wallahu a'lam.